Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأوجب تبشيري بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjemaah sembari duduk beriktikaf berzikir mengingat Allah. Ini merupakan salah satu nikmat yang masih Allah berikan kepada kita, menandakan Allah masih cinta kepada kita. Kita diperkenankan untuk bertemu dengannya di subuh yang berbahagia ini. Bayangkan berapa banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bertemu dengan Allah, berdialog dengan Allah mulai dari pagi ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka tidak mau meraih hidayah tersebut. Dikarenakan mereka tidak mau menggapai hidayah tersebut. Ini bukan salah Allah, akan tetapi salah kita. Salah manusianya pada saat mereka sudah tahu bahwasanya salat itu merupakan salah satu cara kita berbicara dengan Allah, namun orang-orang masih enggan untuk berdialog dengan Allah. Bayangkan pada saat seseorang itu bertemu dengan para pejabat, dengan alim ulama, begitu bahagianya dia. Namun banyak di antara manusia yang tidak menyadarinya bahwasanya salat itu adalah merupakan pertemuan antara kita dengan Tuhan kita, pertemuan kita dengan Sang Khalik pencipta jagat raya ini. Ini adalah nikmat yang masih dapat kita raih di subuh yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan. Semoga apapun yang kita lakukan terhadap kebaikan ini akan mengalir pahalanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak akan pernah tahu berbicara apa kalau seandainya tidak pernah mendapatkan pembelajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan saya tidak akan pernah mungkin bisa bersentuhan langsung dengan Rasul dikarenakan kita tidak hidup semasa dengan beliau. Maka disitulah kita perlu belajar kepada guru, yaitu guru itu akan bersambung terus sanadnya, dan sanadnya itu akan terus bersambung hingga sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sendiri yang memperingati kepada seluruh umat manusia agar apa? Agar mereka tetap dalam kondisi belajar, karena belajar seperti ini merupakan sedang berada di dalam taman surga. Majelis ilmu ini adalah majelis yang dinamakan dengan taman surga. Taman surga itu sebagaimana pernah saya jelaskan bahwasanya itu ada dua fisik, ada dua bentuknya. Yang pertama dalam bentuk fisik, yaitu pada saat kita mengunjungi Madinah, kita masuk ke Raudhah. Rasul sendiri mengatakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Bapak Ibu yang sudah pernah haji pernah masuk Raudhah, dan itu merupakan taman surga. Dan kalau kita pergi ke sana kita perlu biaya, perlu rezeki, mau umrah perlu rezeki, mau haji perlu harta. Tapi kalau seandainya kita belum mampu pergi ke sana, kita masih bisa meraih akses taman surga, yaitu di mana? Di majelis ilmu ini. Maka
saya heran melihat ada beberapa orang pada saat bukan ustadz dia yang memberikan ceramah, bukan tengku dia yang beri ceramah, dia mau keluar dari majelis ilmu. Saya secara pribadi kalau tidak ada hajat, kalau tidak ada hajat, walaupun yang berbicara itu katakanlah misalnya tidak ada isinya, saya tetap duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena berada di majelis ilmu itu adalah berada di dalam taman surga. Nemu doa, tengah duduknya nemu doa. Kenapa? Kan malaikat meribero tengah bersajan tanya. Hanya saja kita tidak nampak mengaminkan, mendoakan kita, mendoakan orang tua kita. Jangan hanya karena kebencian, tidak sama pandangan, tidak sama alma mater, tidak sama sekolah, maka orang-orang mau meninggalkan majelis ilmu tersebut. Oleh sebab itu senantiasalah memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena dengan memperbanyak selawat tersebut kita akan dapat mengamalkan semua apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang dosa besar yang ke-49, yaitu khuruj bisayf wa takfir bil kabair, yaitu keluar dari rumah dengan pedang itu dan mentakfirkan sesama muslim. Ini dua buah perkara yang dikategorikan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dosa besar. Bagaimana keluar dari rumah dengan pedang? Dia konteksnya ini adalah konteks dengan secara pribadi, dan konteks yang kedua itu adalah secara kenegaraan. Secara pribadi ini masih banyak terjadi dulu pada masa-masa jahiliyah di Aceh ini. Berapa banyak orang kalau dia sudah berselisih pandangan maka dia akan menantang saudaranya. Ya, bahasa Aceh katabi kapreh ke binih babah jurung. Itu dia bawa dengan pedangnya, dengan pisaunya. Mereka akan saling membunuh. Itu dalam konteks pribadi. Seseorang yang keluar dari rumah berencana untuk membunuh saudaranya muslim, maka ini dinamakan dengan dosa besar. Dalam konteks kenegaraan itu melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan. Maka tidak ada cara hari ini kalau seandainya ada sekelompok orang yang ingin melakukan pemberontakan terhadap negara. Mereka menggunakan, kalau dulu dinamakan dengan saif, dengan pedang, kalau hari ini mereka keluar dengan AK-47, M16, keluar dari rumah buat sekelompok lalu melakukan pergerakan kemerdekaan. Apa alasannya tidak dibenarkan? Alasannya tidak dibenarkan dikarenakan pemerintah itu adalah pemerintah yang dipimpin oleh orang Islam, dan pemerintah tersebut tidak melarang orang Islam untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, ini yang harus dipahami. Misalnya kita sedang mau sembahyang, tidak dilarang. Ya, itu tidak ada alasan bagi kita untuk memberontak pemerintah tersebut. Ada pertanyaan dari jamaah, bagaimana Ustadz dengan pergerakan Abu Daud Beri'ih dulu? Itu beda kasusnya. Abu Daud Beri'ih itu bergerak untuk mengislamkan Aceh dengan gerakan DII ya. DITII ya. Itu gerakannya itu adalah gerakan untuk mengislamkan Aceh dikarenakan ada komitmen antara beliau dengan Soekarno. Nah, ada komitmen pada saat nanti beliau mendukung kemerdekaan Indonesia, Aceh akan diberikan kekuasaan penuh. Nah, dan itu tidak terjadi. Begitu Indonesia merdeka, residennya, provinsinya itu digabung antara Aceh dengan Sumatera, dengan Medan. Itu membuat kekecewaan Abu Daud Beri'ih sehingga beliau melakukan pergerakan DITII
FPTI. Dan pergerakan setelah itu kita tidak akan membahasnya karena banyak sekali terjadi perselisihan. Nah, yang ingin kita sampaikan bahwasanya di dalam kitab Al-Kabair ini Imam Az-Zahabi menjelaskan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Yang pertama sekali adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 190, di mana beliau mengutip ayat tersebut, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Dan janganlah kalian itu kelewat batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kelewat batas. Dan di dalam surat Al-Ahzab firman Allah juga, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Ini jelas-jelas hadir pada saat masa Rasulullah SAW. Seorang Arab pada saat itu dia mendatangi Rasulullah SAW dan berteriak dengan suara yang lantang, berteriak, meneriaki Rasul. Coba bayangkan, ada orang yang berani meneriaki Rasul. Wahai Muhammad, dia teriak seperti itu. Bersikap adillah engkau, bersikap adillah engkau, dikatakan sama. Dia ingatin Rasul. Ya, coba bayangkan, ada manusia yang tunggang seperti itu, ya, bandelnya luar biasa. Masa Rasul dia ingati, beradillah engkau. Kalau dijawab sama Rasul, kalau bukan aku yang adil, siapa lagi yang adil? Maka Rasul mengatakan akan keluar dari zuriat dia, dari keturunan dia ini adalah manusia-manusia yang nanti akan menjadi pembangkang. Al-Khawarij, yang dinamakan di dalam Islam Al-Khawarij, itu adalah orang-orang yang keluar dari apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, kalian akan terkejut melihat mereka, salat mereka itu jauh lebih hebat daripada salat kamu, puasa mereka itu jauh lebih hebat dari puasa kamu, qiyamul lail mereka itu jauh lebih hebat dari qiyamul mereka. Dan Al-Quran itu penuh di dada mereka, ya. Di Al-Quran itu hanya sampai di tenggorokan, tidak sampai ke hati. Mereka hafal Quran, semua hafal Quran, semua hafal, tapi tidak sampai ke hati, hanya di tenggorokan, hanya di mulut saja mereka mengucapkan itu. Ini yang paling bahaya hari ini. Gerakan-gerakan seperti ini, mohon maaf, bukan kita tidak mendukung gerakan menghafal Quran, kita dukung, kita suka. Tapi jangan disuruh keluarkan fatwa sama orang baru hafal Quran, ya. Kita sangat menganjurkan anak-anak menghafal Quran itu luar biasa. Tapi bekalilah anakmu, tidak cukup dengan menghafal saja, tapi bekalilah mereka dengan ilmu-ilmu Al-Quran. Apa bedanya pada saat Al-Quran menggunakan kata-kata an, min, ya, fi, itu semua mempunyai makna tersendiri dan itu harus dipelajari. Dari mana kita bisa mengetahui maknanya itu? Dari para sahabat, dari para rasul mengajarkan para sahabatnya, sahabatnya mengajarkan tabi'in mengajarkan semua sampai kepada kita. Inilah ilmu yang bersanad. Jangan sampai hari ini kita mengatakan kepada orang lain, tidak perlu pakai mazhab. Ada orang yang berpendapat seperti itu. Emang bapak lahir langsung bisa bahasa Arab? Emang orang begitu lahir bisa tahu terus pandangan ulama? Enggak. Para sahabat pun itu mereka dipersiapkan oleh orang tuanya untuk belajar dengan Rasulullah. Para sahabat, contoh misalnya Umar sengaja membangun rumah di depan rumah Rasul, ya, di depan rumah Rasul. Hari ini misalnya kita pergi ziarah, pas kita berdiri di depan kubur Rasul, itu adalah rumah Umar. Begitu melihat Rasul keluar dari rumahnya masuk ke masjid, maka Umar mengatakan kepada Ibnu Umar, "Tebit gam, keluar belajar sana sama Rasul." Itu yang dipersiapkan sama orang tuanya, duduk di dalam majelis ilmu ini. Seperti hari ini, bapak-bapak bawa anaknya di sini, duduk di sini.
Bapak pikir ini tidak bermanfaat? Sangat luar biasa bermanfaatnya. Kenapa? Mulai dari kecil dia sudah mendengarkan ilmu pengetahuan. Pas dia besar nanti dia sudah tinggal bilang, dulu Ustadz Damanhur pernah bilang seperti ini, seperti ini. Itu terekam semua dalam otak kepalanya. Itu dipersiapkan untuk belajar ilmu pengetahuan. Tapi orang-orang Khawarij ini, mereka tidak pernah mau mendengarkan pendapat orang lain. Mereka selalu berslogan, putuskan hukum itu sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Bahaya itu. Bahaya sekali statement seperti itu. Kalau seandainya kita tidak pernah mempelajari apa maksud hadis ini. Bagaimana kalau seandainya ayat ini maksudnya apa? Sama sewaktu terjadi larangan hukum berpuasa. Khaitul abyadu minal khaitil aswad. Benang merah dengan benang hitam, ya. Benang putih dengan benang merah, ya. Benang putih dengan benang hitam. Apa maksud benang putih dengan benang hitam tersebut? Kalau tidak dijelaskan sama Rasul, maka orang tidak akan pernah paham. Ternyata ada fajar pertama, ada fajar kedua. Itu semuanya harus kita pelajari. Tidak boleh kita menghukumi sesuai dengan selera kita. Jadi orang-orang Khawarij ini pada saat terjadi perselisihan antara pengikut Muawiyah dengan pengikut Ali, mereka orang yang tidak mau mengikuti Ali radhiyallahu anhu. Pada saat itu terjadi fitnah terbesar antara pengikut Muawiyah dengan pengikut Ali. Dan Muawiyah ini adalah sahabat Rasul. Ini yang perlu digarisbawahi. Jangan pernah mengatakan jelek kepada sahabat Rasul. Jangan pernah underestimate terhadap para sahabat. Mereka itu adalah sahabat Rasul. Yang terjadi perselisihan di mana? Di antara para pengikutnya. Pada saat mereka sudah membuat sebuah perkemahan Muawiyah dengan perkemahan Ali, ada provokator yang melemparkan anak panah. Melempar anak panah ke kemah Muawiyah. Pada saat itu dibalas dengan melempar anak panah api ke kemahnya Ali. Maka Ali mengatakan, jangan lanjutkan perselisihan ini. Yang berada di sana itu adalah sahabat Rasul mulia Muawiyah. Coba bayangkan bagaimana Ali etikanya. Oh, tidak bisa wahai Ali, kita harus tuntaskan mereka. Mereka itu adalah pemberontak. Bunuh mereka. Itu siapa yang bilang seperti itu? Khawarij. Kalau seandainya kita umat Islam, maka kita akan mendengarkan apapun yang diperintahkan oleh pemimpin kita. Dan ini yang paling bahayanya. Mereka itu tega untuk menyembelih saudaranya seiman dikarenakan hanya tidak sependapat dengan mereka. Dan perkara hari ini ini paling banyak dilakoni oleh orang-orang Syiah. Ya. Mohon maaf kalau seandainya ada saudara-saudaranya. Saya yakin di sini tidak ada orang Syiah. Orang Syiah seperti ini. Pertama dia masuk, ya. Kalau misalnya dia pergi ke kampung kita, dia masuk, dia sembahyang sama kita. Kalau mereka bisa menguasai masjid ini, semua kita diusir. Ya. Ini diantara ciri-ciri mereka orang-orang Khawarij. Setelah itu dibunuhnya semuanya. Sama yang terjadi seperti di Syria. Di Syria itu yang membuat pemberontakan itu adalah orang-orang Syiah. Dulu orang Sunni. Saya punya teman banyak orang-orang Syria. Dan mereka mengatakan bagaimana keilmuannya. Dan ulama-ulama guru-guru saya juga banyak dari Syria. Di antaranya adalah Syekh Ramadan Buti. Itu orang Sunni. Beliau lagi dalam majelis ilmu seperti ini, datang orang Syiah langsung ditembak. Tus. Itu kalau seandainya mereka menguasai sebuah daerah, maka semua akan dibantai. Dan inilah sikap orang-orang Khawarij yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Nanti akan datang di akhir zaman dari keturunan dia, di mana nanti dia hanya mengucapkan Al-Quran tapi hanya di tenggorokannya, tidak sampai ke dalam hatinya. Bagi mereka, siapapun yang berbeda dengan mereka itu semuanya kafir. Dan hari ini banyak. Kalau kita melihat
penampilannya sungguh luar biasa, payah dacum jero. Tapi apa perkataannya? Begitu berlainan dengan pandangan mereka, maka mereka akan mengatakan yang kafir, itu kafir, itu bid'ah. Ya, ini seperti langsung memvonis seperti itu. Padahal Rasul itu sangat mengutamakan persaudaraan sesama. Dan hal ini juga yang ditunjukkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Pada saat umat Islam terjadi perpecahan seperti itu, maka Ali tetap mengkedepankan persaudaraan. Ini yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita semuanya. Kendati kita berbeda pandangan, ya, berbeda pendapat dengan saudara kita, dia itu adalah seiman dengan kita, bukan orang kafir. Ngapain kita marah? Ya, ngapain kita marah sama saudara kita? Maka kita harus benar-benar mengetahui bahwasanya persaudaraan itu jauh lebih utama. Bahkan ini sering diungkapkan di dalam majelis-majelis ilmu oleh para ulama pada saat terjadi perselisihan antara Harun dengan Musa. Harun dengan Musa itu terjadi perselisihan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Nabi Musa itu memegang jenggot dan rambut Nabi Harun. Padahal persaudaraan yang paling hebat itu adalah persaudaraan seperti Harun dengan Musa. Ya. Nabi Musa mendoakan saudaranya kepada Allah agar menjadi wazir. Ada hari ini kita dengan adik kita, abang kita doakan dia sebagai mendapatkan posisi tertentu di sisi Allah. Begitulah hebatnya Nabi Musa. Tapi pada saat Nabi Musa meninggalkan Nabi Harun dan Nabi Harun bersama kaumnya dan kaumnya itu kufur, ya, kaumnya itu kufur, maka Nabi Musa murka sampai dipegang kepala, ubun-ubun dan jenggot Nabi Harun. Sampai saat itu Nabi Harun mengatakan, "Ya ibna ummi, wahai anak ibuku." Ya, panggilan yang bisa meluluhkan kemarahan Nabi Musa. Dipanggil seperti itu. Aku biarkan mereka kufur agar mereka itu tidak saling berpecah. Bani Israel itu kalau seandainya ditegaskan itu akan saling berbunuh-bunuhan. Maka dibiarkan mereka kufur agar apa? Agar mereka tidak saling berpecahan. Coba bayangkan bagaimana besarnya kita harus menjaga persaudaraan. Hari ini harusnya kita jaga di kampung kita. Apalagi sebentar lagi akan ada terjadi pilkada, ya, berantam di sini rakyatnya semuanya. Begitu naik nanti semuanya yang terpilih itu lupa sama kita. Ya, mudah-mudahan tidak di kampung ini. Mau pakai dan yang malam karena hino natim sesa dua leput, ya, punya gubernur natim ses gubernur dua, ya. Tidak perlu bertengkar. Ini yang saya ingin sampaikan. Tidak perlu mengkafirkan. Siapa pilih 01 kafir misalnya dibilang. Siapa pilih 02 kafir. Tidak perlu kita buat seperti itu. Nah, tidak perlu kita terjerumus di dalam keterlibatan di dalam dosa-dosa besar. Baik, saya akan bacakan beberapa hadis. Di antaranya adalah waqala Nabi alaihi salatu wassalam man qala li akhihi al-muslim ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Maka ini bahaya sekali. Siapapun yang mengatakan kepada saudaranya kafir itu merupakan dosa besar. Nah, dan ini banyak terjadi pada saat sedang emosi. Ya. Pada saat terjadi pertengkaran, ya, kalau bahasa Aceh kafir kah bu? Itu marah dia. Kalau kita bilang seperti itu, walaupun dia nggak sembahyang, ya. Padahal sudah jelas-jelas orang yang tidak sembahyang dalam sekian waktu itu dikatakan dengan kafir. Tapi kalau seandainya dia nggak sembahyang nggak apa-apa. Nah, tapi begitu dibilang kafir, dia pasti marah. Dan ini jangan kita keluarkan dari mulut kita, ya. Jagalah mulut kita untuk tidak mengeluarkan hal-hal perkataan seperti ini. Dan di dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
al-khawarij kilabun nar. Al-khawarij kilabun nar, bahwasanya ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Beliau mengeluarkan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwasanya khawarij itu merupakan anjingnya neraka. Khawarij itu merupakan anjingnya neraka, dan kita tidak ada hak untuk mengatakan kepada orang dia khawarij, dia bukan khawarij. Bukan hak kita yang memveto seperti itu. Tugas kita hanya mendoakan. Kalau ada seandainya di antara saudara kita yang mempunyai pemahaman seperti itu, pemahaman yang mutatarrif namanya, yang ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri, maka tugas kita adalah mengajaknya kembali ke jalan Allah. Jaga persaudaraan. Hari ini berapa banyak di antara umat Islam itu mereka itu saling membenci di antara mereka. Saya memperhatikan di dalam jemaah, memperhatikan ada golongan kalau misalnya dia ketemu sama sekelompok pengajiannya, dia ramah sekali, salaman, ngobrol. Tapi kalau bukan dengan sekelompok dengan dia, nggak akan dia salaman walaupun di sampingnya. Ada yang seperti itu. Ada kelompok kalau misalnya bukan dari sekolah dia, itu tidak akan pernah diundang untuk menjadi penceramah, untuk menjadi khatib. Ada yang seperti itu. Tapi yang sangat disayangkan, yang timbul di dalam hati mereka itu adalah kebencian. Hanya tidak pakai. Kebenciannya yang timbul. Bukan dikarenakan adanya sebuah persaudaraan. Maka amal-amalan ini adalah amalan-amalan yang memang dapat membuat seseorang itu bisa terjerumus ke dalam dosa-dosa besar, yaitu keluar dari rumah untuk melakukan pemberontakan dan mengkafirkan saudaranya seiman. Semoga beberapa ayat dan hadis yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.